Halo para sahabat dan pemirsa yang budiman dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah, yaitu khusus tentang sejarah Indonesia dari zaman prasejarah hingga sekarang. Pembahasan sejarah ini ditujukan untuk membantu para siswa SMP dan siswa SMA, serta para masyarakat, para sahabat-sahabat yang juga ingin mengetahui tentang sejarah. Apabila kita berbicara tentang sejarah, maka pandangan kita akan tertuju pada masa lampau. Kenapa? Karena sejarah mempelajari tentang masa lampau kehidupan manusia. Sejarah mempelajari berbagai macam bentuk peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Karena tanpa adanya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka belum tentu sejarah itu akan ada. Sejarah ada karena akan mencatat berbagai macam bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, melalui berbagai macam bentuk peninggalan-peninggalan itu, kita akan mulai membahas tentang sejarah Indonesia. Perjalanan sejarah Indonesia, rentang waktu perjalanan sejarah Indonesia dimulai dari sejak adanya manusia di Indonesia sampai sekarang. Sudah tentu rentang waktu sejarah Indonesia ini merupakan rentang waktu yang sangat panjang. Rentang waktu yang sangat panjang. Sehingga rentang waktu yang sangat panjang ini dibagi atas dua zaman. Zaman prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah itu adalah membahas tentang kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Sedangkan zaman sejarah itu membahas tentang kehidupan manusia setelah mengenal tulisan. Oleh karena itu, kita akan mulai membahas tentang kehidupan masyarakat prasejarah Indonesia. Seperti yang telah dikatakan tadi, zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Belum mengenal tulisan. Sehingga para ahli untuk mengetahui kehidupan manusia pada zaman itu sangatlah sulit. Para ahli hanya dapat menafsirkan melalui benda-benda kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia pada saat itu. Oleh karena itu, di dalam upaya mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat, kehidupan prasejarah Indonesia, maka di sini diperlukan adanya pembabakan waktu. Pembabakan waktu itu didasarkan pada pembabakan waktu geologi dan pembabakan waktu benda-benda kebudayaan. Pembabakan prasejarah berdasarkan geologi atau lapisan kulit bumi diantaranya. Ada zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum.
Zaman Arkaikum diperkirakan berasal dari berusia 2.500 juta tahun yang lalu, 2.500 juta tahun yang lalu, di mana kondisi bumi pada saat ini belum stabil dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang kedua, zaman Paleozoikum, ini disebut dengan zaman pertama, diperkirakan berusia 340 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi pada saat ini juga belum stabil, cuaca berubah dalam waktu yang sangat cepat. Jadi cuaca berubah dalam waktu yang sangat cepat. Dan bahkan pada saat ini sudah ada tanda-tanda kehidupan, yaitu berupa sejenis bakteri, makhluk bersel satu. Di samping itu juga sudah hidup sejenis makhluk yang tidak bertulang belakang. Juga sudah ada makhluk sejenis ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, kondisi bumi sudah mulai agak membaik, walaupun cuaca berubah dalam waktu yang sangat cepat. Kondisi bumi sudah sudah agak membaik, cuaca berubah sangat cepat, dan bahkan pada zaman ini mulai hidup sejenis binatang-binatang yang berukuran besar. Yang berukuran besar sejenis dinosaurus, Atlantosaurus, dan bahkan juga hidup burung-burung yang berukuran besar. Yang keempat, zaman Neozoikum, kondisi bumi sudah mulai baik, cuaca sudah mulai stabil, kehidupan berkembang dengan pesat. Namun zaman ini dibedakan atas dua zaman, zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier. Zaman ini ditandai dengan berkurangnya binatang-binatang yang berukuran besar, dan telah hidup jenis-jenis binatang menyusui, seperti monyet atau kera. Sedangkan zaman kuarter, zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman ini ditandai dengan tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman ini dibedakan atas dua zaman, yaitu zaman Pleistosen, zaman Diluvium, dan zaman Holosin atau Aluvium. Zaman Diluvium atau Pleistosen ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini disebut dengan zaman es, di mana es dari kutub utara mencair sehingga menutupi sebagian daratan yang ada di muka bumi ini, seperti Eropa Utara, Asia Utara, dan juga Amerika Utara. Sedangkan zaman Holocene atau zaman Aluvium, zaman ini berkembang sejak 20.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah mulai hidup sejenis Homo sapiens, yaitu sejenis Homo sapiens, manusia seperti kita sekarang ini. Jadi zaman Aluvium itu sudah ada tanda-tanda kehidupan manusia seperti sekarang, atau yang dikenal dengan istilah Homo sapiens. Sementara itu, perkembangan zaman es atau zaman glasial tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan atau tidak dapat dipisahkan dengan keadaan Indonesia. Karena apa? Sebelum zaman es,
atau sebelum mencairnya es kutub utara, wilayah Indonesia bagian barat menjadi satu dengan wilayah benua Asia, dan wilayah Indonesia bagian timur menjadi satu dengan wilayah benua Australia. Atau dengan kata lain, wilayah Indonesia bagian barat menjadi satu dengan wilayah Asia, sehingga aktivitas kehidupan binatang-binatang, hewan-hewan yang berkembang di wilayah Indonesia bagian barat itu tidak jauh berbeda dengan hewan-hewan binatang-binatang yang hidup di wilayah Asia, daratan Asia. Begitu pula dengan Indonesia bagian timur, hewan-hewan dan binatang-binatang yang hidup di wilayah Indonesia bagian timur juga tidak jauh berbeda dengan hewan-hewan atau binatang-binatang yang hidup di daerah Australia. Para sahabat dan pemirsa yang budiman, hari ini cukup sampai di sini, dan nanti akan kita lanjutkan pada tahap berikutnya, masih zaman membahas tentang masa prasejarah Indonesia, yaitu mengenai ciri-ciri kehidupan masyarakat Indonesia. Ciri-ciri kehidupan masyarakat Indonesia nanti ini kita bahas. Di antaranya masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa beternak, bertani, dan lain sebagainya. Bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia melalui sejarah? Silahkan nantikan pada tahap berikutnya. Sekian dan terima kasih. Berikutnya kita akan membahas pembabakan prasejarah berdasarkan alat-alat kebudayaan. Pembabakan prasejarah berdasarkan alat-alat kebudayaan yang dipergunakan oleh manusia pada saat itu dapat dibedakan atas dua zaman, zaman logam dan zaman batu dan zaman logam. Zaman batu disebut dengan zaman batu karena peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh manusia pada saat itu sebagian besar terbuat dari batu. Sedangkan zaman logam, peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh manusia pada saat itu sudah terbuat dari logam. Hanya saja pembuatan logam ini memerlukan keahlian. Pembuatan benda-benda kebudayaan dari logam ini memerlukan keahlian. Karena tidak semua masyarakat, tidak semua manusia pada saat itu bisa membuat benda-benda dari logam. Kemudian zaman batu. Zaman batu dibedakan atas beberapa zaman. Di antaranya ada zaman Paleolitikum, zaman batu tua, zaman Mesolitikum, zaman batu Madya, dan zaman Neolitikum, zaman batu muda. Namun juga ada disebut dengan zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini adalah zaman batu besar. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada masa ini, manusia membuat peralatan-peralatan yang terbuat dari batu yang masih sangat kasar. Artinya, batu kali itu dibelah dan dipergunakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan manusia pada saat itu. Dengan kata lain, belum dihaluskan. Sedangkan pada zaman Mesolitikum atau batu Madya, peralatan-peralatan yang dibuat oleh manusia sudah dihaluskan. Walaupun dihaluskan hanya sebagian. Karena pada zaman ini, jenis-jenis batu yang dipergunakan itu sejenis batu kali dibelah, dan langsung dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan manusia pada saat itu. Sedangkan zaman Neolitikum atau zaman batu muda, manusia sudah mengasah batu yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
perlengkapan kehidupan. Apakah itu untuk berburu, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pada zaman Neolitikum ini kebudayaan manusia sudah halus. Jenis-jenis kebudayaan manusia pada saat itu ada jenis kapak persegi, kapak lonjong yang sudah dihaluskan. Sedangkan zaman Megalitikum, pada zaman ini manusia sudah membuat jenis kebudayaan dalam bentuk batu-batu besar atau fundamental. Pembuatan kebudayaan manusia pada zaman Megalitikum ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dengan kata lain, pada zaman Megalitikum ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Zaman Megalitikum ini berkembang dan berlangsung dari zaman Neolitikum sampai kepada zaman perunggu di Indonesia. Nah, untuk mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi, peristiwa-peristiwa bersejarah itu terjadi dalam kehidupan manusia, maka diperlukan sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah ini seperti ada sumber lisan, ada sumber benda, ada sumber tertulis. Sumber lisan dikisahkan atau diberikan oleh para pelaku peristiwa atau para saksi yang menyaksikan terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Sumber lisan diceritakan oleh para pelaku atau saksi yang menyaksikan terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Sehingga para pelaku atau saksi yang menyaksikan terjadinya suatu peristiwa bersejarah ini akan dapat mengetahui, akan dapat menceritakan bagaimana bentuk terjadinya suatu peristiwa bersejarah tersebut atau sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Sedangkan sumber benda ini berupa peninggalan-peninggalan kebudayaan yang berhasil ditemukan oleh para ahli, oleh kita semua, yang ditinggalkan oleh manusia pada masa lampau. Nah, benda-benda kebudayaan ini seperti benda-benda kebudayaan yang berasal dari zaman prasejarah, itu sejenis kapak batu, kapak-kapak batu, kapak-kapak yang terbuat dari perunggu, atau tugu-tugu pemujaan. Sedangkan benda-benda yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, diantaranya seperti candi-candi, masjid, makam, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber tertulis ini berhasil diketahui melalui tulisan-tulisan yang berhasil ditemukan oleh para ahli sejarah. Tulisan-tulisan itu bisa berupa prasasti dan dokumen. Prasasti yang berhasil ditemukan di wilayah Indonesia yang menandakan keberadaan suatu kerajaan, seperti misalnya prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditemukan di Kalimantan Timur, di daerah Kutai. Sehingga prasasti Yupa menandakan berdirinya dan keberadaan kerajaan Kutai. Prasasti Ciarutium ditemukan di wilayah Jawa Barat, menandakan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Prasasti Canggal menandakan keberadaan kerajaan Mataram kuno, Mataram Hindu.
dan masih banyak lagi prasasti-prasasti yang berhasil ditemukan di wilayah Indonesia. Selanjutnya zaman logam. Zaman logam ini terdiri dari 3 zaman. Zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Pada zaman logam ini manusia sudah dapat mengolah logam, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan-peralatan seperti berburu, berkebun, bertani, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Zaman logam ini dibedakan ada tiga zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga, di mana manusia sudah mengenal logam tembaga. Sayangnya di Indonesia tidak pernah dikenal zaman tembaga. Zaman tembaga hanya berkembang di luar wilayah Indonesia, seperti Semenanjung Malaysia, Kamboja, Muang Thai, Vietnam, dan lain sebagainya. Kemudian zaman perunggu. Indonesia telah mengenal logam sejak zaman perunggu. Zaman perunggu, manusia sudah berhasil mengolah logam campuran, yaitu campuran tembaga dan dengan timah. Logam perunggu ini adalah merupakan logam campuran antara tembaga dengan timah. Jenis-jenis kebudayaan yang berhasil ditemukan dari zaman perunggu ini diantaranya ada yang disebut dengan kapak corong, ada disebut dengan nekara, ada disebut dengan moko. Moko itu bentuknya seperti nekara tapi sangat kecil, yang ditemukan banyak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga zaman besi, di mana manusia sudah dapat mengolah biji-biji besi untuk memenuhi kebutuhan peralatan-peralatan yang akan dipergunakan baik untuk berkebun, bertani, berburu, menangkap ikan, dan lain sebagainya, atau peralatan-peralatan rumah tangga yang terbuat dari logam besi.